Halo, selamat datang di Kongko United TV. Ini adalah video prediksi Crystal Palace melawan Manchester United di Liga Inggris Premier League. Sebelum itu, gue ngomongin dulu hasil Liga Inggris di minggu ke berapa ya? 26. Ya, 26 nih ya. Jadi Manchester City menang 2-1 lawan West Ham. Ya, berarti makin kokoh aja Manchester City di atas. Tapi kalau gue ngeliat permainannya sih nggak banget ya. Kemarin sih, setidaknya kemarin pas lawan West Ham sih, menurut gue sih kurang bagus mereka mainnya. Ya gue tuh nonton ya, kalau kalian follow IG gue itu gue kasih sedikit penjelasan lah, sedikit ulasan tentang permainan Manchester City. Menurut gue sih kurang bagus. Dan kalau mereka main kayak gitu sih lawan kita sih, menurut gue sih kita ada peluang banget untuk menang ya, karena basically mereka nggak create banyak chances, dan bahkan gol-golnya itu ya kebanyakan dari, kalau nggak salah dari bola mati atau apalah, gue udah lupa ya. Jadi tapi anyway, menurut gue sih kalau mereka main kayak begitu nanti ini di minggu itu kita sih ada kesempatan banget untuk menang ya. Walaupun ini Manchester City ya, tapi gue sih pede-pede aja kalau mereka main seperti itu. Dan kalau kita bisa main dengan intensitas ataupun tempo yang tinggi kayak kemarin ya, itu menurut gue sih harusnya kita ada peluang lah untuk menang. Ya, di luar itu yang perlu dilihat adalah mana nih, Leicester kalah 1-3 lawan Arsenal ya. Dengan itu kita beda 1 poin dengan Leicester ya. Leicester di posisi 3, kita di posisi 2. Gue nggak nonton ya gimana jalannya pertandingan, tapi ya bagus lah Leicester kalah ya. Anyway, ya ini kan kompetitor kita Leicester gitu loh, penting banget ya untuk drop point ya. Terus Chelsea sama kita seri ya, jadi jaraknya masih sama, tapi Liverpool juga menang ya, berarti Liverpool ya naik sedikit lah ya. Kalau kita lihat dari klasemen sementara ya, bisa dibilang tuh City sama kita beda 12 sekarang ya. Jadi menurut gue sih udah berat banget. Seandainya City kalah lawan kita atau City pun kalah lawan Chelsea ya, menurut gue sih beratnya Chelsea. Seperti yang gue bilang, permainan mereka sih sedikit terlalu bertahan. Kalau gue bilangnya pertahanan mereka bagus, tapi dalam segi menyerang, menurut gue Tuchel belum menemukan formula yang tepat ya. Karena ya kelihatan banget kemarin pas lawan kita pun mereka nggak bisa build up anything gitu loh melawan kita gitu loh ya kan. Ya mereka dapat peluang-peluang berbahaya hanya dari counter attack ya. Tapi kalau dari segi build up play atau open play nggak ada sama sekali. Jadi kalau gue bilang sih, seandainya Manchester City kalah sama Chelsea pun ya, jadi cuma beda berapa tuh? Berarti cuma beda 12 poin. Beda 6 poin berarti sama kita ya. Kalau kita menang juga gitu loh. Jadi menurut gue sih udah berat banget Manchester City untuk kita kalahkan ya. Formnya dia sekarang ini udah kayak Liverpool tahun lalu lah ya. Jadi bener-bener dia bisa-bisa dia juara gitu dari sebelum berakhir lah Premier League gitu loh ya. Jadi menurut gue sih yang paling seru untuk diperhatikan sekarang ini adalah Battle of Top 4 ya. Battle of Top 4 ya, jelas sekarang ini kita, Leicester, West Ham, Chelsea, sama Liverpool. Oh, bahkan Everton, men. Everton 25 main loh. 4-3 jadi 4-6 kalau misalnya dia menang. Gue nggak tahu dengan siapa tuh Everton. Non Manchester City ya atau apa ya. Kurang 1 game. 4-6 berarti dia masuk top 4. Ya, berarti Battle of Top 4 ini benar-benar sangat menarik sekali ya. Menurut gue sih antara nomor 2 sampai nomor 7 ini ya. Leicester, kita, West Ham, Chelsea, Liverpool, sama Everton itu punya kesempatan yang bagus untuk bisa masuk top 4 ya. Jadi kita bukannya kita udah aman nih dari top 4 ya. 43 sama 50 bedanya cuma 7 ya. Jadi kalau kita lengah 2 game ya, itu kita bisa langsung drop ya. Itu sebahaya itu ya, top 4 ini bukan sekeren sih, seketat itu ya kompetisinya. Jadi benar-benar ini harus diperhatikan banget oleh, jangan sampai kita lengah, jangan sampai kita drop point ya. Di mana kita harus menang ya, jangan sampai seri ataupun kalah ya. Ini penting sekali. Ya, karena benar jaraknya dekat sekali ya, cuma 7 itu sih dekat banget jaraknya, cuma beda 7 mah. Sisanya ya itu tim papan tengah ke bawah lah ya, nggak perlu diperhatikan lagi. Cuman ya gitu. Ya top 4 I think race untuk jadi juara menurut gue sih udah cukup selesai ya, udah cukup selesai. Kecuali tiba-tiba Man City kalah 3 atau 4 kali berturut-turut, yang menurut gue sih nggak mungkin ya. Sekarang ini kayak nggak mungkin. Ya, yang paling seru adalah memperhatikan top 4 gimana jalannya gitu loh. Ya, karena ini anytime siapapun bisa turun ya, siapapun bisa drop. Kita kalau kalah sekali atau kalah 2 kali ya, misalnya West Ham menang 2 kali kita udah drop ke bawah gitu. Kita kalah sekali kita udah drop gitu sama Leicester ataupun juga gitu. Jadi benar-benar paling seru adalah memperhatikan top 4, battle top 4 sekarang ini ya. Oke, ini sekarang kita ngomongin prediksi Crystal Palace melawan Manchester United ya. Sangat tricky ya ini game, gue bilang ya. Bukan karena Crystal Palace tim yang bagus, jadi tim yang nggak jelek lah kalau gue bisa bilang ya, nggak jelek dan juga nggak bagus lah ya kan, lebih ke rata-rata lah, average ya.
Cuman sekarang ini mereka nggak ada Luis Saha. Ya, Luis Saha itu nggak ada. Jadi menurut gue ya itu attacking power mereka berkurang 30% lah kalau nggak ada Luis Saha ya. Jadi kalau gue bahas ini harusnya kita menang ya. Dan juga makanya ini kenapa gue bilang tricky, karena haruskah kita mengistirahatkan pemain ya. Kita tahu minggu ketemu Manchester City ya, itu bisa mungkin kita jangan drop point di situ ya. Oke lah, orang bisa bilang oh ini mah ya lawan Manchester City ataupun Liverpool ya sebelumnya itu mah udah ya kemungkinan besar kalah gitu kan. Tapi gue merasa kita ini di posisi bagus di mana harusnya kita nggak drop point gitu lawan City gitu, harusnya ya, harusnya. Jadi kita lihat lah. Tapi anyway, makanya pertanyaan besar adalah kita ketemu City, kita ketemu Milan minggu depan ya kan, itu kita perlu full team ya. Artinya apakah di lawan Crystal Palace ini kita boleh istirahatin pemain ya. Jadi itu pertanyaan yang paling besar ya. Kalau gue bilang ya tetap beberapa pemain kunci harus tetap main ya, kayak Fernandes, Rashford itu harus tetap main ya. Oke lah, orang bisa bilang Fernandes akhir-akhir ini formnya lagi jelek atau segala macam, tapi kalau menurut gue sih bukan formnya jelek ya Fernandes atau Rashford, tapi gaya permainan kita, attacking movement kita itu udah kebaca melalui Fernandes sama Rashford, yaitu tarik defender dulu ya kan, tarik defender lawan keluar dari parkir bus, long ball, Rashford lari finishing, selalu biasanya kayak begitu kan, ataupun dari counter attack, Fernandes long ball, Rashford dapat sikat gitu kan. Jadi itu semua udah kebaca ya. Jadi kalau melawan tim yang nggak siap untuk menghadapi itu, kita bisa menang ya, kayak lawan Real Sociedad di mana mereka high line of defense, banyak banget space di belakang. Lawan Leeds United ya, banyak space di belakang, itu kita bisa menang. Tapi kalau yang pinter ya kan, dia nggak ngandelin offside trap ya. Jadi defender lawan tuh biasanya lebih ke arah positioning gitu, jangan terlalu high line of defense biar bisa ngejar bolanya si Rashford. Jadi ini menurut gue sih penurunan dari Rashford dan Fernandes tuh bukan karena mereka menurun ya, tapi kita harus memikirkan cara menyerang yang lain gitu ya, attacking movement yang lain, yang dimana gue lihat kemarin pas lawan Chelsea itu bisa kita andelin gitu, seperti itu ya, yaitu ya aliran bola yang cepat ya, passing yang cepat, ataupun mengeksploitasi space kosong di mana penyerang kita bisa lari ke situ baru create something ya, baru passing atau baru apalah gitu. Itu penting banget ya, karena kita nggak bisa statik doang dapat bola statik terus passing lagi gitu atau apa, belum tentu kita bisa seperti itu ya, karena bisanya orang langsung ngepres, bisanya langsung dideketin dua orang, kita mau ngapain kalau kayak gitu ya. Jadi itu menurut gue sih attacking movement seperti itu cukup efektif ya, cuman ya menurut gue walaupun gue ngomong gitu tetap harus dilatih lah gitu sama Ole ya, fast attacking movement ya, jadi one pass ataupun eksploitasi free space ya, itu menurut gue sih harus sering dilatih sama Ole. Nah, jadi kalau dari segi formasi ya gue milih 4-2-3-1 ya, seperti biasa ya, nggak bakal berubah itu ya Ole ya. De Gea sebagai kiper itu udah nggak tergantikan ya, apalagi performa yang cukup bagus ya pas lawan Chelsea kemarin ya, itu menurut gue sih gol yang shootingnya Ziyech sih, jujur itu Ziyech aja sih yang jelek mainnya ya, jujur aja sih. Apalagi pas ada CHO, Ziyech nggak kelihatan sama sekali di babak pertama, babak kedua masih mendingan ya, tapi itu kan CHO udah keluar. Jadi De Gea tetap anyway harus main ya, karena dia dia performanya juga lagi bagus ya, mungkin karena kompetisi lah ya sama Henderson. Di kiri gue taruh Telles ya, istirahatin Luke Shaw nggak apa-apa ya, karena Luke Shaw menurut gue harus main di lepas lawan Milan ataupun lawan Manchester City ya. Maguire, Lindelof itu main ya, Bailey perlu main nggak? Kalau gue harus rotasi pemain atau defender belakang, gue memilih Bailey main lawan Manchester City ya, karena kita perlu speed dia nanti ya, melawan counter attack-nya Manchester City yang cukup berbahaya juga gitu ya, cukup cepat juga ya. Di kanan gue taruh Wan-Bissaka ya, bukan Williams ya, karena Bissaka ya, Williams lebih nggak reliable ya, jujur aja ya, masih muda. Kalau ya lawan Crystal Palace sih boleh lah, tapi sebenarnya kita tahu lah Wan-Bissaka nggak bakal diganti lah masih oleh ya di pertandingan seperti ini ya. Untuk holding midfield gue pilih McTominay sama Matic. Sekali lagi gue memutuskan untuk mengisarkan Fred ya, karena menurut gue McTominay Fred penting banget untuk lawan Manchester City nanti ya. Jadi Matic boleh main melawan Crystal Palace ya. McTominay juga ya penting lah kedua orang ini. Jadi Fred istirahat. Rashford, Fernandes, James, sama striker Martial. Nah, ini pasti banyak yang ngoceh-ngoceh nih di kolom komen nih. Kok Martial lagi nih si Mas Rizal, ya kan? Ya,
jujur sih karena Cavani lagi cedera, kita harus rotasi pemain ya. Gue sih kalau bisa milih, gue lebih milih Greenwood sebagai striker, ya kan. Tapi nanti kita bakal ketemu Milan, ketemu Man City sekali lagi, itu mau gimana gitu loh. Apakah ini 3 orang main terus gitu kan? Kan nggak mungkin, ya kan, nggak mungkin. Jadi menurut gue sih lawan Crystal Palace itu sebuah kesempatan untuk istirahatin salah satu striker kita, ya, salah satu penyerang kita. Ya terserah gitu ya, kalau mau Rashford diistirahatin boleh, ya kan. Tapi kan Rashford kan kemarin baru istirahat ya kalau nggak salah ya, main cuma setengah babak gitu lawan Sociedad. Jadi Rashford harus main. Jadi kalau menurut gue sih Greenwood boleh diistirahatin, ya boleh diistirahatin. Jadi Martial yang main. Ya, ini cuma masalah rotasi doang, karena kita nggak tahu Cavani kapan balik. Kalau Cavani balik mah ya udah jelas Martial out gitu loh. Pasti out. Cavani aja yang main ya, dia jadi super sub aja lah gitu. Kayak emang dia bisa jadi super sub, benar nggak? Ya menit 70-80 dia gantiin Cavani atau gimana. Cuman Cavani sampai sekarang masih nggak ada kabarnya, dan kemungkinan besar nggak bakal main di lawan Crystal Palace. Cuman kalau lawan Manchester City itu mungkin ada kesempatan dia bakal main, mungkin ya, mungkin masih belum tahu ya. Jadi itu alasannya kenapa gue pilih Martial, cuman purely karena gue pengen merotasi pemain. Kalau dari segi performa, menurut gue Rashford, James sama Greenwood lagi cukup perform ya, walaupun mereka belum cetak gol ya, nggak cetak gol kemarin Chelsea, tapi menurut gue ya etos kerjanya ya, dia punya work rate, dia punya apa ya namanya, kerjasama juga itu mulai terbangun 3 orang ini, dan itu penting ya. Dan Fernandes harus main ya, udah pasti dia harus main. Mungkin kalau mau ganti Van de Beek boleh juga ya, Van de Beek kayaknya udah boleh bisa main juga, cuman ya lawan Crystal Palace ya oke juga lah. Tapi kan kita tahu Fernandes baru istirahat lawan Sociedad kemarin, jadi kayak menurut gue nggak masuk akal kalau Fernandes nggak main gitu di sini ya. Jadi menurut gue sih ini formasi yang harus dimainin beberapa doang, jadi gue rotasi ya, dengan alasan seperti yang gue bilang tadi, kita bakal ketemu Milan, kita bakal ketemu City ya. Ini kita bisa menang berapa gol lawan Crystal Palace. Pada sekarang ini sih clean sheet bisa nggak ya? Waduh, gue rada beragu nih clean sheet bisa atau enggak nih. Tapi bisa lah harusnya sih, nggak ada Luis Saha sih. Kayak gue menurut gue sih Crystal Palace sih nggak gitu bagus ya, jujur ya, nggak ada Luis Saha. Counter attack mereka berbahaya karena ada Luis Saha doang gitu, nggak speednya dia punya ketajaman juga ya, itu berbahaya gitu. Jadi nggak ada Luis Saha, menurut gue kita bisa clean sheet ya, menurut gue kita bisa menang 0-2 lah ya, kemenangan untuk Manchester United ya. Jadi gitu dong yang bisa diomongin lawan Crystal Palace ya. Intinya adalah merotasi beberapa pemain, kemungkinan besar bakal menang ya. Gue sih confident lah, gue cukup percaya lah kita bakal menang ya, karena gimana pun juga ya Luis Saha nggak main. Dan juga ya menurut gue sih kita nggak jelek main ya, apalagi lawan Chelsea kemarin menurut gue sih nggak jelek gitu. Dan apabila kita bisa main sama kayak lawan Chelsea kemarin gitu ya, minimal pas kita lagi mau build up serangan ya, pas kita mau membangun attacking movement, kita bisa main kayak lawan Chelsea kemarin, melawan tim yang lebih lemah dari Chelsea defense-nya, menurut gue sih kita bisa menang ya. Bahkan 3 gol pun itu menurut gue sih realistis gitu loh, jujur aja sih ya. Jangan kayak kita lawan Sheffield ya, oke lah mereka parkir bus, tapi kitanya kayak anti gitu untuk gerak gitu, untuk membawa bola itu masuk ke kotak penalti lawan gitu. Menurut gue sih itu enggak banget ya. Gue kalau suruh milih, benar kita milih main kayak Chelsea kemarin, intensitas tinggi, pressing high press, high line of defense, ya kan, attacking movement cepat. Wah itu keren banget deh. Gue jujur aja sih kalau kita main kayak begini lagi gitu, besok ya lawan Crystal Palace, lawan Manchester City, gue confident kita bisa menang. Ya gue sangat percaya kita bisa menang lawan City kalau kita biasakan main seperti kayak Chelsea kemarin gitu ya. Ya tinggal masalah ini aja gitu, tinggal masalah apa, walaupun kita nggak gol kemarin lawan Chelsea, tinggal masalah apa ya namanya, tinggal masalah klik doang gitu loh, teamworknya ya, one to nya ya kan, lari-larinya semua itu tinggal masalah klik doang ya. Jadi sekian gue punya video prediksi. Kalau suka jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching.